Pada awal Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur alias Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum. Isinya menghukum tergugat, yakni KPU, untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Saat ini Komisi Pemilihan Umum sudah memastikan mengajukan banding atas putusan tersebut. KPU juga tetap meneruskan tahapan pemilu 2024. Nah, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempersilahkan pihak yang merasa dirugikan atas putusan Majelis Hakim mengajukan banding. Soal kewenangan memutus perkara, PN Jakarta Pusat menyebut itu jadi area Majelis Hakim yang tak boleh diintervensi siapapun. Silakan aja, karena pengadilan telah memutuskan dan mekanismenya itu ada upaya hukum terhadap putusan ini, karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dia salah satu pihak yang menganggap itu merugikan baginya, boleh dia menyatakan banding. Sekali lagi saya katakan, itu menyangkut pertimbangan hukum, itu areanya Majelis Hakim. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun, ya. Itu areanya. Menurut pakar hukum tata negara, putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat melampaui kewenangan serta dapat berimplikasi batal demi hukumnya putusan. Ya, putusannya itu hanya untuk memulihkan hak, ya, memulihkan hak, bukan terkait dengan sistem pemilu, proses pemilu, tahapan pemilu, tidak. Tapi hak yang merasa hak hukumnya itu dilanggar oleh pihak yang lain. Dan ini adalah wewenang PT UN, bukan wewenang pengadilan negeri. Begitu. Ini yang harus diletakkan betul. Nah, apa implikasi hukumnya? Menurut saya batal demi hukum, karena tidak berwenang. Ya, kalau tidak berwenang, ya dianggap tidak ada mulai dari awal. Proses hukum banding KPU atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu diawasi publik agar ada kepastian hukum soal hak politik publik menyalurkan suara dalam pemilu 2024 tepat waktu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bisakah tahapan pemilu tetap berlangsung pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu? Kita berbincang langsung sore hari ini dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Audrey. Ya, Prof Mahfud ini bilang kalau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat sensasi yang berlebihan. Apakah ini bisa disebut karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melampaui kewenangan? Iya, begini loh. Saya mau nanggap itu tadi yang Masnya itu bilang ini kan belum inkrah, masih bisa naik banding, kok enak aja jawab begitu. Ini soal kebodohan saja sebenarnya. Lah kan sudah jelas sejak awal tidak berwenang, ya. Dia mengadili soal pemilu. Pemilu itu kalau soal administrasi di Bawaslu. Kalau ndak puas ke PT UN, dan itu sudah ditepus semua, kalau kok malah pindah menjadi ke perdata gitu. Hakimnya masa ndak tahu aturan bahwa sudah ada undang-undang, ya. PT UN, kemudian ada Perma, bahkan Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 itu dikeluarkan tanggal 9 Agustus 2019, 3,5 tahun yang lalu, ya. Apa isinya? Isinya itu semua kasus onrechtmate overheidsdaad, perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu harus dilakukan di PT UN. Ini di PT UN sudah dilakukan, kok lalu pindah ke perdata? Apakah ini hakim tahu enggak nih? Kita tidak akan mencampuri, tidak akan mempersoalkan. Sanksi itu sudah pastilah kita naik banding, udah pasti. Kalau naik banding itu nggak usah diajari, pasti naik banding. Tetapi inilah hakimnya ini. Kok bisa masuk ke soal yang bukan wewenangnya? Kayak Anda misalnya mau bercerai dengan suami, kok dibawa ke pengadilan militer, kan nggak benar. Iya kan? Artinya ini tidak masuk akal, termasuk juga secara logika hukum. Justru secara logika hukum yang nggak bisa diperdebatkan lagi karena salah, gitu loh. Nah, oleh sebab itu bahwa kita naik banding itu sudah pasti. Jadi jawabannya aja sudah, silakan naik banding. Ini ranah pengadilan ini. Selalu hakim itu menjawab begitu. Ini kan tidak benar sama sekali. Siapa? Tidak ada satupun mengatakan bahwa dia boleh mengadili ini. Kan ini soal onrechtmate overheidsdaad, bukan onrechtmate hedat.
Ya, kalau Rahmat Overheadsdat itu hukum tata usaha negara, yaitu penguasa dalam hal ini KPU, taruhlah pejabat tata usaha negara, lembaga tata usaha negara melanggar hukum. Tetapi kalau Om Rahmat Overheadsdat itu perbuatan hukum oleh swasta, oleh privat. Nah ini kan masalahnya Om Rahmat Overheadsdat sudah diadil oleh PT UN, kok masuk ke Om Rahmat Overheadsdat, lalu diputus lagi, haknya rakyat yang diambil, dirampas. Kalau On Rahmat Overheadsdat itu hak keperdataan si pelakunya. Ini kan hak memilih, hak pemilu itu hanya rakyat banyak kok dia ambil. Lalu konstitusi juga mengatakan, ya konstitusi juga mengatakan pemilu itu 5 tahun sekali. Dan di dalam semua undang-undang mengatakan pemilu itu tidak bisa dibatalkan atau ditunda oleh siapapun kecuali oleh KPU sendiri. Itu pun kalau ada keadaan luar biasa. Dan di tempat tertentu, bukan secara nasional seperti ini, gitu. Dan makanya sekarang KPU ini sedang banding ya, Prof ya? Ya, sedang banding sih. Kalau itu sudah pasti gitu. Tetapi cara menjawab pengadilan yang kayak gitulah, kayak konyol ini kan belum inkrah, ini hak siapapun ini pertimbangkan. Justru itu soal belum inkrahnya, soal substansinya kita bawa ke banding. Tapi diskusi publiknya bahwa pengadilan ini melakukan langkah-langkah yang konyol harus kita katakan, gitu. Ya, okay. Karena ada perma yang dibuat mereka sendiri tidak ditaati. Bahkan di dalam aturan peralihan di perma itu disebutkan ya sengketa On Rahmat Overheadsdat, perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang sudah diajukan tepat pada tanggal 9 Agustus 2019, kalau belum diperiksa langsung ditolak. Itu 9 Agustus. Kalau sedang diperiksa menyatakan bahwa ini bukan kewenangan pengadilan negeri dan harus diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha. Itu sudah 3,5 tahun lalu loh. Dan artinya dengan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Prof, ini dianggap riuh masyarakat begitu yang sedang saat ini juga KPU sedang menyelenggarakan tahapan demi tahapan pemilu 2024. Ya, jadi KPU harus memproses ini, sedangkan masyarakat harus tetap teriyakini. Masa ada hakim, ada pengadilan begitu, enak-enak saja. Selalu kalau salah itu urusan hakim nggak boleh diganggu gugat, selalu begitu. Tapi ilmu kan boleh. Ya, secara sosial, secara politik kita kan boleh. Secara hukum biarlah KPU gitu. Tapi yang begini kan merusak sistem hukum yang sudah kita bangun. Tidak ada penjelasan sama sekali itu. Ketika mengumumkan putusannya karena misalnya ini masuk ke perdata karena ini karena apa gitu. Padahal ini sudah jelas soal tahapan pemilu. Kan mestinya itu yang harus dijelaskan. Kalau gitu Prof, dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, akankah mengganggu tahapan pemilu 2024? Kalau mengganggu tahapan dalam arti teknikal, enggak. Itu kita akan terus jalan aja. Seumpama pun ini misalnya diinkrah juga enggak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena ini hak rakyat, bukan hak ketua KPU. Gini loh, seperti Anda misalnya menggugat sebuah tanah, sertifikat tanah di Kabupaten Blitar. Tiba-tiba Anda menang, tetapi apa? Tanahnya itu objeknya ada di Tulungagung, kan nggak bisa dieksekusi. Dan ini banyak yang seperti ini, hakim konyol seperti ini itu meninggalkan masalah di kantor saya itu tumpukan karena objeknya tidak bisa dieksekusi, gitu. Banyak sekali gitu. Sehingga kalau saya sih ini ya memang menghambat, membuat riuh, membuat apa, tetapi dari sudut hukum nggak bisa ini dilaksanakan dan batal demi hukum. Tapi kalau selama belum inkrah, selama belum berkekuatan hukum tetap, apakah tetap bisa dijamin pemerintah dan penyelenggara pemilu ini tetap bisa melanjutkan tahapan pemilu, Prof Mahfud? Kita akan fight habis-habisan bahwa pemilu ini harus dilaksanakan. Dan KPU gitu. Yakin ya menang banding nanti? Kalau saya sih yakin. Dalil apa yang bisa dipakai? Ini tidak pernah keluar apa sih yang dijadikan dasar pertimbangan. Mestinya putusan itu kan dibaca di depan umum. Pertimbangannya apa? Ini cuma diumumkan, tiba-tiba dikabulkan. Apakah kompetensinya udah benar tuh? Tidak salah kamar tuh? Gitu. Nah, yang begitu itu, Mbak, apalagi ini udah pernah diputus di Bawaslu, kalah. Diputus di PT UN, kalah, kok pindah lagi? Nanti kalau di situ ternyata misalnya kalah, mau pindah kemana lagi? Dia masuk ke peradilan agama nanti itu. Urusan perkawinan, urusan waris, masuk lagi kemana? Ini kan hukum dibuat main-main begini. Sehingga bagi saya, hakim ini ya harus dipersoalkan kompetensinya, kemampuannya, kapasitasnya.
bukan etikanya. Kalau etika udahlah, kita tidak boleh ikut campur urusan hakim. Tapi kekonyolan seperti ini yang harus diperiksa. Misalnya di kedokteran itu ada cara memeriksa ini. Kalau melanggar etik, ada dewan etiknya. Tapi kalau melanggar keahlian, ya, keilmuan, logika, itu ada komisi lagi. Nah, masa tidak bisa diperiksa yang begini? Gitu. Lalu berlindung di atas nama, oh saya independen, saya tidak bisa diganggu gugat. Ya enggak apa-apa, Anda enggak bisa diganggu gugat, kami gugat. Tapi pertanyaan berikutnya gini, Prof, antisipasi apa yang saat ini harus dihadapi segera oleh pemerintah, begitu ya, pada saat putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan KPU juga sedang mengajukan banding? Iya, pemerintah tidak mengantisipasi apa, kan ini sebenarnya pemerintah itu memfasilitasi dan menyiapkan semua lapangan yang diperlukan untuk pemilu, itu tetap disiapkan aja. Antisipasinya ya biar KPU terus ke itu, ke pengadilan tinggi, biar banding gitu. Ya, masyarakat biar juga bercerita gimana sih MA membuat keputusan sendiri bahwa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa itu dilakukan oleh PT UN dan sudah dilakukan oleh PT UN, kalau kok bisa pindah ke pengadilan perdata itu bagaimana gitu. Itu kan harus didiskusikan oleh masyarakat gitu. Bukan kita enggak masuk, enggak intervensi kekuasaan pemutusan. Kekuasaan membuat keputusan, independensi itu kita lawan melalui naik banding gitu. Tapi kalau kebodohan itu harus dijelaskan dengan ilmu juga, dan tidak cukup hanya dijawab dengan sudah putus silahkan, ini masih belum ingkrah. Nah itu jawaban konyol sejak zaman Belanda dulu. Iya, tapi Prof Mahfud, dengan adanya penundaan pemilu ya, putusan dari PN ini, ada isu juga yang digaungkan, ini mengaitkan putusan dengan wacana penundaan pemilu. Ya makanya itu yang bikin gaduh ini kan pengadilan ini. Lalu makanya saya sempat bersuara, meskipun saya pemerintah mestinya menahan diri, tapi saya tahu mulai kemarin sore sudah beredar bahwa pemerintah melakukan rekayasa untuk memenangkan gugatan perdata oleh partai kecil yang namanya aja kita tidak tahu kan gitu. Lalu pemerintah kan sudah mulai ramai di medsos, maka tadi malam saya terus berteriak untuk menunjukkan bahwa pemerintah ini bersungguh-sungguh. Tidak ada urusan dengan yang begitu-gitu. Bahwa ada orang ingin begitu, ya silakan aja, bukan urusan pemerintah itu. Dan kita lawan. Itu aja, pokoknya pemilu harus jalan, gitu aja. Setiap apa-apa lalu diisukan usaha penundaan pemilu oleh pemerintah. Mungkin saja lah itu. Tetapi kalau pemerintah enggak, gitu. Tapi terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya bisa menjaga stabilitas politik di pemilu 2024 ini yang kemudian jadi ramai diperbincangkan akibat putusan ini, Prof? Ya kita jagalah, kita berharap pemerintah, terutama partai-partai yang semuanya sudah mengeluarkan pernyataan, tokoh-tokoh kampus yang sudah, saya melihat ya belum ada satupun ahli hukum yang membenarkan ini. Semua mantan ketua Mahkamah Konstitusi sudah bicara bahwa ini ngawur. Ahli-ahli hukum tata negara di semua kampus ngomong ngawur. Barusan yang dari Brawijaya itu juga bilang putusan ini ngawur. Malah itu batal demi hukum. Kalau batal demi hukum itu nggak usah dipedulikan, kita jalan aja. Mau apa kan gitu kan. Tetapi oke lah, kita selesaikan baik-baik. Kita beritahu ya kepada publik ini masalahnya, kita ajukan dengan segala hormat kepada pengadilan tinggi untuk diperiksa lagi kalau perlu ya sampai ingkrah sampai kemanapun. Kalau enggak pilihannya ya Mbak, pilihannya batal demi hukum karena objeknya enggak ada, bukan yang diputus tuh misalnya Mbak ini diputus untuk membayar gelang, suruh mengembalikan gelang padahal gelangnya bukan punya Mbak, punya orang lain, ya enggak bisa dieksekusi kan. Sama ini kok pemilu disuruh membayar dihukum tidak boleh melaksanakan pemilu, harus menunda. Itu kan bukan hanya penggugat untuk membuat itu, haknya rakyat. KPU tidak boleh menyerahkan hak rakyat itu kepada putusan perdata. Oke, baik. Apakah perlu juga ada intervensi dari Mahkamah Agung begitu terkait dengan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Prof? Misalnya? Nggak ada. Perlu? Menurut saya ya ini diperiksa bukan karena pelanggaran etik dan prosedur, tetapi diperiksa hakimnya nih ngerti enggak sih tata hukum kita. Gitu aja. Seperti dokter tuh loh, beda antara melanggar
prosedur penanganan kesehatan dan pemahaman ilmiahnya tentang teori kan. Baik. Itu bisa ada pelanggaran disiplin, ada pelanggaran etik gitu. Nah, saya di Mahkamah Agung ini orang sering bersembunyi di bawah independensi tanpa mau menjelaskan, katanya, "Oh, ya sudah itu putusan, pahami sendiri saja," dan itu mengikat. Konyol kalau pengadilan begitu. Itu Mbak. Terima kasih Menko Polhukam Profesor Oke. Mahfud MD sudah berbagi pandangan mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemilu. Terima kasih Prof. Oke, Sehat Andre. selalu. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari 6 dari 15 ABK Linggar Petak 89 yang tenggelam di perairan Samudra Hindia berhasil dievakuasi. Salah satu